Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yofi. Oke, seperti tadi ya, kalau saya tanya kabar mungkin kabar Pak Hendra gimana? Alhamdulillah baik. Oke, Sebaliknya juga gimana Pak Yofi? alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nggih ya, berhubung ini kita kan lewat Zoom, jadi mungkin nanti itu kita ada keterbatasan waktu. Oke. Mungkin tadi Pak Hendra kan ada yang mau dibicarakan atau yang terjadi atau masalah-masalah Iya. yang ingin dibicarakan, monggo bisa disampaikan Pak Hendra. Ini Pak Yofi, Nggih, saya ini terkait pembelajaran saya, ya. nggih, Ini saya kan sebagai guru olahraga, nggih. nggih, Nah, nggih, di akhir-akhir ini di pembelajaran yang PJOK saya lakukan itu menurut pandangan saya ini, anak ini nggih, tidak apa ya, biasanya kalau ada waktu pembelajaran PJOK itu dia senang. nggih, Tapi di nggih, nggih. akhir-akhir ini mereka tidak apa ya, tidak tidak senang, kayak bosan gitu. Apakah dari pembelajaran saya yang membosankan gitu ataukah apa gitu? Oh, nggih, nggih. Terus, ini terjadi di beberapa anak atau sebagian besar atau bagaimana Pak Hendra? Ini terjadi di sebagian besar Pak, di kelas-kelas itu. Oke, jadi ada nggih ya, Pak Hendra ini mencakup dari kelas 1 sampai kelas 6 nggih. Ya, saya Tap dari nggih, kelas 1 sampai kelas 6. terus yang itu yang terjadi itu di kelas berapa nih Pak Hendra? Ataukah yang dikatakan Bapak kan tadi sebagian besarnya itu di kelas berapa kalau? Oh, nggih kan ini ada 6 kelas Nggih, ada 6 yang tak kelas. membosankan menurut saya ini Pak ya, menurut Nggih, nggih, pandangan saya. nggih. Itu dari kelas 4, 5, dan 6 gitu. 4, 5, Kalau tiap 6. diajak untuk olahraga, akhir-akhir ini kenapa dia kok nggak bersemangat? Biasanya kalau dulu itu Bang, kalau waktunya olahraga, saya belum keluar itu sudah dijemput ke kantor, "Mari Pak, ayo olahraga Pak, ini sudah." Nah, Oh. sekarang di akhir-akhir ini Nggih, 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 mereka nggih. itu tampak cuek tah gimana gitu gitu loh. Waktu Nggih, meskipun saya masuk juga gitu. nggih. Dari pembicaraan kita ini nggih Pak Hendra ya. Oke. Yang diinginkan Pak Hendra itu nanti seperti apa? Jadi tujuan akhir dari Pak Hendra ini sebetulnya seperti apa? Saya ingin tahu dulu itu Yang sebenarnya. ingin yang ingin dicapai nanti nggih, Pak, Nggih, yang saya ingin nggih, capai itu nggih, pembelajaran kembali lagi kayak dulu, pembelajaran saya yang disenangi murid, yang ditunggu-tunggu murid. Nah, nggih, nggih, yang saya nggih, rindukan itu gitu, Pak. Karena apa ya, kalau dari dulu itu biasanya kalau waktu PJOK itu waktu yang ditunggu anak ini. Karena dia itu nggih. bebas gitu loh, bebas Iya, iya, dari iya. pelajaran gitu, nggih. Nah, Nggih, bebas dari pelajaran, dia inginnya seneng-seneng di lapangan, berlari-lari. Itu yang ingin saya munculkan kembali ke anak. Jadi waktu nanti di pembelajaran itu dia tertarik lagi gitu. nggih. Terus, sementara ini, eee, yang menurut Pak Enda nanti yang hal yang menarik itu seperti apa? Kalau, pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Yang buat kira-kira ya, yang buat mereka menarik itu seperti apa Pak Hendra? Ini nih Pak, mungkin dari saya itu apa kurang dari permainannya, apa kurang dari ice breaking-nya, ya ini. Nggih, 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 Ataukah nggih. materinya yang hanya monoton itu saja gitu. Apa saya harus butuh ice breaking yang bermacam-macam atau pola permainan saya gunakan dengan dengan permainan tradisional, saya gabung dengan Nggih, nggih, nggih. yang yang ngetren sekarang kayak gitu, apakah itu gitu loh. Nah, nggih. Kalau yang seperti jenengan bicarakan tadi, kalau misalkan kita skala nggih Pak Hendra, Nggih, kegiatan yang seperti ini itu tadi skalanya kisaran berapa nggih Pak Hendra? skalanya itu Eee, sekitaran ini Mbak, yang ingin kalau sekarang dari ibaratnya dari 7 nggih. nggih Nah, dari sekarang 7 7. kemudian Inginnya saya itu ya nggih, perlahan-lahan sampai ke 10 lah gitu, nggih, 8, nggih Pak. itu yang ingin saya Ah, capai itu. Jadi lah itu nggih, nggih, dari itu tadi yang jenengan munculkan kan inginnya tadi,
membuat, berbagai macam mungkin, apa itu, permainan yang menarik tadi ya. Nggih. Itu bisa diaplikasikan dalam bentuk seperti apa Pak Hendra kira-kira dari pemikiran jenengan nggih? Eee, Gini, bentuk bentuk nyatanya itu seperti apa nantinya? nah, mungkin Nggih, gini Pak, kalau saya kan ada referensi ya, Pak, ya, punya referensi itu nggih kalau nggih. di dalam permainan ibaratnya kalau di lokomotor ini Pak nih. Kalau Iya ini iya belum iya. saya coba, mungkin saya akan terapkan ini kalau di itu ada Nggih. permainan yang menarik seperti Nggih nggih nggih. melengkapi bintang, terus itu apa lagi, ada permainan yang antar jemput teman gitu. Dan juga ada yang permainan lagi kalau di yang apa itu, Antar jemput. yang banyak nih di lokomotor biasanya Pak, di lokomotor itu rebut markas biasanya itu. Nah, dalam ice breaking itu dan permainan itu, kalau saya lihat mungkin itu bisa menarik lagi ke anak-anak gitu. Oh, nggih nggih nggih. Jadi Tapi ada nggih. nggih. Bagaimana Pak Hendra? Nggih, bisa Nah dilanjut. dari itu mungkin nanti anak-anak bisa tertarik lagi lah dengan pembelajaran PJOK yang menarik. Nah, yang Mmm. dikemas dalam bentuk permainan yang digabung dengan yang kekinian yang ngetren, ibaratnya nanti digabung lagi dengan musik gitu. Oh, nggih nggih. Jadi Oke. intinya, dari pembelajaran tadi yang, apa itu, lokomotor tadi, berbagai bentuk permainan tadi, Nggih, jenengan mau gabungkan dengan diisi dengan, istilahnya apa, musik tadi nggih? ya dengan musik, nggih. Nggih nggih. Selain itu Pak Hendra nggih, apakah ada cara lain mungkin yang ada di pikiran jenengan saat ini selain dengan itu tadi menggunakan musik? Cara lainnya gini Pak, dengan mungkin kalau saya kan jarang dengan melihat video ya Pak. Nah, Oh nggih nggih. kalau dari dulu itu biasanya saya ceramah materi, anak langsung ke lapangan. Nah, mungkin dengan ini saya akan menayangkan dulu video-video yang menarik tentang pembelajaran PJOK. Nah, situ Oh, dibuat seperti yang kayak ada kartunnya itu loh Pak, oh meskipun nggih di nggih nggih nggih. motor, tapi Iya dia iya. tetap apa ya, pembelajarannya masuk gitu meskipun dalam bentuk kartun. Nah, ini ditunjang lagi dengan prasarana juga kan di sekolah saya juga ada, mungkin Oke, itu nggih. yang masih masih ingin saya kembangkan lagi Pak di situ, sehingga nanti anak-anak kembali lagi lah tertarik gitu. Nggih nggih. Terus, rencananya ini jenengan ini kan tadi ada 2 yang pakai musik dan juga itu tadi, apakah, kapan kira-kira Pak Hendra bisa melaksanakan ini? Kalau saya ingin laksanakan tuh secepatnya Pak, mungkin dalam Nggih nggih. pertemuan di minggu depan ini, saya akan lakukan dengan itu permainan yang pakai musik dan juga dengan video yang menarik. Nah, Nggih, jadi di minggu ini. nggih nggih, oke. Terus, dari yang kita bicarakan tadi berarti artinya kalaupun saya boleh simpulkan sedikit ya Pak Hendra nggih, jadi Pak Hendra ingin pembelajaran yang menarik dengan apa tadi, yang gerakan lokomotor tapi dipandu dengan musik, Nah, kemudian yang satunya tadi, memberikan tontonan dulu nggih Pak? iya, video Memberikan video tonton pembelajaran yang video, menarik yang ingin saya ah, lakukan itu. nggih. Jadi, bagaimana Pak Hendra? Menurut jenengan apakah, apa ini, dari pembicaraan kita tadi, kesimpulan apa yang jenengan dapatkan? Dari pembicaraan ini tadi kan saya merasa Nggih nggak, jadi saya ingin melakukan pembelajaran yang menarik melalui video dan juga nggih video video animasi yang termasuk di PJOK itu nggih, Pak, nggih. nggih Nah, dan nggih. juga nanti saya akan menggabungkan lagi dengan musik. Nah, di situ kan Nah, jadi nanti anak-anak itu tidak bosan, kan biasanya kita pakai hitungan, kita pakai peluit kita kan sekarang iya kalau iya kita iya. pakai hitungan anak-anak mungkin akan lebih, apa ya, lebih tertarik lah di situ nih, Pak, Nggih nggih yang nggih. ingin saya ya, Berarti itu nggih kesimpulan dari jenengan untuk sementara ini adalah yang 2 tadi ya, yang jenengan mau lakukan. nggih. Nggih,
Bagaimana Pak Hendra, apakah, dari pembicaraan kita tadi sudah memunculkan, inspirasi-inspirasi dari apa yang kita bicarakan tadi? Alhamdulillah sudah Pak, dan di sini nanti akan segera saya tindak lanjuti dengan adanya pembicaraan ini, saya jadi tahulah gitu. Nggih nggih Ya, jadi nggih, saya tidak ragu lagi setelah saya dapatkan coaching dari Pak Yofi, saya tidak akan ragu lagi untuk menerapkannya di alhamdulillah. nanti Pak. Nggih. Nggih Terima kasih Pak Yofi atas coaching-nya hari nggih, ini. sama-sama Pak Hendra. Kita bisa akhiri nggih. Jadi Nggih. karena waktu kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk refleksi diri latihan coaching hari ini, mungkin yang pertama ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi saya merasa ya, percakapan kita sudah berjalan sangat baik karena adanya komunikasi yang berjalan cukup seru ya, dan adanya alur tirta yang kita coba lakukan meskipun mungkin dalam hal ini masih juga ada kendala belum runtutnya di alur tirta tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang mungkin perlu ditingkatkan, dari saya mungkin perlu banyak berlatih. Jadi banyak-banyak sekali berlatih untuk memberikan pertanyaan mungkin yang lebih berbobot, jadi yang intinya nanti dapat memunculkan jawaban-jawaban yang bisa memberikan solusi dalam diri coach. Jadi lebih memfokuskan pertanyaan-pertanyaan nantinya yang bisa memunculkan hal-hal positif dari coach saya nantinya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya mencoba hadir dan mencoba untuk menemani coach saya, dan mencoba agar coach percaya dan dapat menceritakan masalah yang sedang dihadapi dengan kepercayaan yang penuh pada saya. Dan saya mencoba mendengarkan dengan fokus masalah yang dihadapi coach saya, tentunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, refleksi dari diri saya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan terus berlatih untuk mendengar dengan baik dan fokus pada masalah yang dihadapi coach. Saya berusaha hadir secara penuh untuk coach saya, meskipun memang ada beberapa hal-hal yang mengganggu di sekitar saya. Namun saya akan mencoba tetap fokus pada coach saya. Kemudian berikutnya adalah tuliskan umpan balik dari coach Anda. Saya merasa ada yang menuntun ya. Jadi tadi ketika saya di coach itu saya merasa ada yang menuntun saya untuk menggali kemampuan saya sendiri, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini secara mandiri. Jadi memang ada keterbukaan, jadinya saya ada seperti berpikir, jadi saya tanpa sadar itu bisa mengeluarkan mungkin kemampuan diri saya ya. Kemudian yang berikutnya, untuk pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang ketika jadi coach tadi dan nyaman karena seolah-olah saya dapat bercerita dengan mitra kerja saya sendiri, sehingga saya dapat terbuka dalam menyampaikan masalah yang saya hadapi tadi. Intinya saya bisa seolah berbicara dengan nyaman lah, intinya nyaman, senang, kayak karena dengan saya seperti mitra, jadi saya bisa menyampaikan secara terbuka. Itu saja refleksi coaching untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.